Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tayangan Rawat Ruat Podcast bersama dengan Bunda Mayang Sari di liputan YouTube Mayang Channel. Sehat selalu buat kalian semua yang selalu setia mengikuti banyaknya tayangan di channel kami. Terima kasih dengan subscribe-nya. Buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu, tekan tombol like, isi komen, dan share channel ini ke siapapun di luaran sana. Terima kasih. Baik Bunda, pertanyaan pertama di Rawat Ruat Podcast kali ini terkait dengan Banda Indung. Mengapa harus Bandung Bunda? Apa yang melatar belakangi Bandung sebagai induk dari titik lokasi harta amanah Nusantara? Mohon penjelasannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba memberikan pemahaman kenapa semuanya itu yang disebut Banda Indung itu posisinya di Bandung. Ya memang iya. Jadi urusan timur, tengah, ke barat. Jadi kalau dilihat dari ini kan urusan Bandung itu kan barat. Disebut Banda Indung karena semua titiknya, pusatnya di barat. Pun nanti setelah terbukanya aset seluruh Nusantara, itu semuanya itu sentralnya adalah Bandung, kota Parahyangan. Itu sudah tertulis oleh orang tua aturan itu. Nah, jadi kembali ke Bandung. Termasuk pusat-pusat yang terpenting nanti itu posisinya di Bandung. Bahkan nanti kalau diridhoi oleh Gusti Allah, bank yang terbesar kita yang ada di dunia pun nanti posisinya di Bandung, di kota Parahyangan. Nah itulah Banda Indung, Bandung tempatnya. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Karena kebetulan memang ada sejarahnya. Sejarah cikal bakal ibu juga. Nah, jadi kita ini menjalankan apapun sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan aturannya. Nanti akan tahu saudara-saudaraku, kalau sekarang ini disebutkan terlalu dini, ada apakah di Bandung itu? Nah, kenapa yang ceritanya itu pernah dilakukan pada zaman perjuangan sudah nyata? Halo Bandung, ibu kota Parahyangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Waktu itu diceritakan Bandung itu dijadikan lautan api. Apa maksudnya? Jelas ada. Kalau tidak dijadikan lautan api, akan ditempati orang-orang baik itu pendatang, baik bangsa luar yang kebetulan saat itu ada. Jadi dibakar, dijadikan lautan api. Nah, notabene sekarang ini yang dulu itu dibakar, di bawahnya itu adalah titik-titik tempat menyimpan aset-aset yang ada di seluruh Indonesia. Juga ada di satu titik situ dikatakan lengkap, semuanya ada. Seperti itu. Jadi memang Bandung itu keinginan orang tua, tidak bisa di mana-mana. Walaupun semuanya itu ada. Tapi buka aset yang sudah disiapkan orang tua untuk nanti penataan sebelum menjalankan tugas-tugas untuk rakyat atau negara, membantu negara, di sana di Bandung lah akan ditentukan. Jadi penataannya dari sana, dari Bandung. Seperti itu saudara-saudaraku. Pertanyaan selanjutnya Bunda, bagaimana dengan informasi yang katanya Garut adalah titik dari harta amanah yang juga memiliki potensi cukup besar atas keberadaan harta amanah itu sendiri? Apa hubungannya dengan Bandung dalam hal ini Bunda?
Kalau kaitannya dengan Bandung nanti itu pasti ada. Karena semuanya itu harus ngariungnya di Bandung. Nah, Bandung yang harus dibuka dulu. Di sanalah tempat untuk menyelesaikan yang lainnya. Kalau di Bandung itu ada beberapa titik juga di Bandung itu, bukan hanya satu titik. Dan satu titik lagi yang namanya gudang transit yang sudah dipersiapkan untuk yang akan dibuka. Kalaupun cerita Garuda Utama atau Garut itu benar adanya. Memang ada gudang induknya. Jadi gudang induk bukan hanya di Bandung, di Garut juga ada. Tapi ya memang itu sudah tatanan orang tua. Walaupun itu di Garut, itu ada yang induk yang disebut orang 101 Garut, ya tidak sedikit besar cerita Garut ini. Karena Garut itu urusannya dari kota Garutnya, dari Sancang 1 sampai Sancang 9. Nah itulah cerita Garuda Utama. Jadi mulai Bandung kota sampai ceritanya ada Pamengpeuk, ada Rancah Buaya, dan ada banyak tempat-tempat yang ada titik-titik tempat penyimpanan atau bengker-bengker harta ini ada. Tapi kembali kepada aturan yang harus diselesaikan, yang harus dibuka itu adalah Banda Indung atau Bandung. Tapi jangan salah, Bandung yang akan dibuka itu sudah disiapkan di salah satu titik, yaitu di gudang transit, bukan di gudang induk Bandung. Hanya isinya 2 item rupiah dengan US dollar. Jadi saudara-saudaraku, kalau di Garut itu dibilang ada besar dengan ada induk, memang benar. Sangat besar sekali di wilayah Garut. Dari Sancang 1 sampai Sancang 9, dan kotanya juga sudah diketahui semua, baik itu di gunung-gunung, baik itu di pinggir laut, itu letak posisi tempatnya titik bengker yang diserahkan oleh beliau kepada orang-orang tua. Jadi benar kalau di Garut itu memang besar dan sangat banyak. Walaupun semuanya urusan harus dibuka di Bandung yang ceritanya Banda Indung. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi tidak salah kalau di Garut disebutkan adalah banyak, adalah besar, itu adalah gudang induk, itu tidak salah. Bahkan di beberapa titik itu mungkin semuanya induk. Dibilang induk itu semua ada di situ, di satu titik. Dari macam-macam beberapa item aset yang ada. Seperti itu saudara-saudaraku. Pertanyaan selanjutnya Bunda terkait dengan keluarga Mayang Sari dalam hal pengurusan harta amanah ini. Apa sih arti dari Mayang Sari itu sendiri dengan kaitan dari harta amanah Nusantara ini? Mohon penjelasannya Bunda. Mungkin kalau dipikir dari semua perjalanan dengan yang sudah terjadi, mungkin hanya secara kebetulan. Kebetulan ada nama Mayang Sari di situ. Tapi kembali ya kepada pokoknya ya saudara-saudaraku. Apalah arti sebuah nama kalau di dalam nama itu tidak ada apa-apanya? Kebetulan memang diri saya ini yang berbicara ini secara otentik sesuai dengan sistem dari lahir sampai saat ini punya nama Siti Khalifah Putri Mayang Sari. Kebetulan toh. Tapi saya tidak tahu dengan nama itu karena ada sedikit cerita yang mungkin membuat beda ya saudara-saudaraku. Dari nenek saya itu belakangnya juga ada namanya Mayang Sari. Terus dari ibu saya belakangnya juga menyandang nama Mayang Sari. Dan kebetulan posisi saya yang tadi dari urutan nenek dengan ibu saya, itu saya sendiri
Siti Khalifah Putri Mayangsari. Tapi buat saya tidak terlalu berpengaruh amat. Dikembalikan lagi, apalah arti sebuah nama kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, juga tidak ada artinya. Siapapun nama itu, tapi bisa melakukan hal yang sifatnya untuk mengurus sesuatu demi kebersamaan, demi kelompok, memperjuangkan golongan, terutama keluarga dan saudara-saudaraku. Nah, itulah baru bisa dikatakan bahwa nama itu sangat-sangat berarti. Ya, secara kebetulan mungkin saat ini di era ini dengan nama saya ngurus ini dikait-kaitkan dengan hal-hal yang bagaimana itu juga terserah. Tergantung kepada privasi dan pribadi kita masing-masing. Cuma yang jelas Mayangsari ini dengan Mayang Foundation-nya yang namanya Wahyu Putri Nusantara berbuat sesuatu untuk memberdayakan dengan urusan, bukan kita istilahnya memonopoli keluarga saya atau keluarga Mayang, bukan. Kebetulan ini ada di dalam keluarga Mayang. Jadi sedikit atau banyak ya memang disebut orang Mayangsari, tapi kembali kepada yang tadi, apalah arti sebuah nama kalau di dalam nama itu tidak berarti apa-apa. Ya sangat kebetulan, mudah-mudahan ada ridhonya Gusti Allah. Minta doa support dari saudara-saudara saya yang ada atas nama Mayangsari. Mohon dipermudah apa yang diinginkan, karena ini adalah visi misi daripada seluruh yang membutuhkan. Jadi mohon kepada Tuhan untuk ridhonya juga. Mohon doa dari saudara-saudaraku agar apa yang dilakukan oleh Mayangsari lewat Mayang channelnya atau Wahyu Putri Nusantara bisa terrealisasi karena Allah, karena Tuhan yang kita yakini, bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada istimewanya dengan nama itu, dan juga tidak terlalu berpengaruh banget tentang apa yang diurus. Mungkin hanya kebetulan karena kita sekarang ini harus mengarah kepada real sektornya, tidak perlu cerita yang katanya begini-begini, karena eranya sekarang eranya IT, semuanya serba digital dan ilmunya ilmu pasti. Begitu saudara-saudaraku. Pertanyaan terakhir Bunda terkait dokumen kolateral dalam hal harta amanah Nusantara ini, benarkah dibutuhkan seorang garantor dalam penyelesaiannya? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi mengenai aset yang bentuknya cash call atau kolateral atau sertifikat gold dengan SKR-nya dan atau deposito hasil royalti, itu memang harus ada yang garantor, memang harus ada yang bekerja. Tapi di sini ini anehnya, kalau siapapun sudah dilakukan, ketika siapapun yang mengerjakan, kita serahkan, kayaknya masih ada kesulitan. Nah, ketika kita memahami siapa yang bisa menyelesaikan, ya ownernya sendiri yang atas nama itu tadi, gitu loh. Sifatnya kita membentuk tim supaya bisa melaksanakan, karena kita tidak kuat, tidak mampu kalau sendiri. Selain harus disistem dengan perbankannya, dengan berbagai aturan dan juga tata caranya. Nah, kalau mengenai garantornya atau penyelesainya, itu memang tidak semua bisa, tapi ada. Seperti ini sekarang, kalau punyanya si B diselesaikan oleh si C, tidak mungkin. Kalau itu terjadi, berarti kan ada acara penyerahan dulu ke si C, ada pelimpahan,
atau surat kuasa penuh atau power attorney baru bisa. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan aset yang akan diselesaikan itu sendiri, tidak bisa. Gitu. Jadi kalau sekarang ini punya si Giman umpamanya, atas nama Giman, mau diselesaikan Gino, ya tidak bisa. Harus peranannya si Giman. Kalau yang namanya sistem itu kan sudah ada lembaganya sendiri, gitu loh. Atau siapapun anak bangsa, tapi itu tadi syaratnya harus melimpahkan, menguasakan, gitu. Apakah mau? Apakah bisa? Nah, kembali lagi kepada yang di sana. Tapi kalau pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman keluarga, ini sudah seringkali kita lakukan, tapi hasilnya belum nyampe. Tetap yang dipinta harus yang atas nama siapa? Karena lembaga ini tidak dipegang perseorangan. Lembaga yang menyelesaikan ini ya lembaga yang ada di dalam sistem. Di mana ini urusannya? Kalau di Indonesia dengan bank apa? Kalau di luar itu menunjuk bank apa? Pasti akan diawali dari mana asal dan datangnya, di sanalah pengurusannya. Walaupun semua sebagai kita bisa ngurus di Indonesia, tapi tetap ada perwakilannya dari sana. Seperti itu kepahaman yang ada di kami. Tapi bukan berarti ini tidak pernah dilakukan. Sudah beberapa item. Nah, kalau saya berbicara, hanya ini bukan kewenangan saya loh ya. Sudah sering melakukan itu, lebih daripada 1 kali. Tapi bukan untuk kepentingan keluarga atau penyelesaian di akhir ceritanya, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Program apa itu? Rasanya bukan wewenang kami untuk menceritakan hasil daripada mengolah itu tadi. Tapi yang jelas clear and clean untuk dinikmati masyarakat. Tetapi sayangnya tidak menyelesaikan urusan di kami, saudara-saudaraku. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.